Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Bang Kowi. Dan di video kali ini saya akan ngebahas tentang UKM PPG atau uji kompetensi mahasiswa PPG yang sebentar lagi akan teman-teman hadapi di tahun 2024 ini. Nah, di UKM PPG nanti teman-teman akan menghadapi dua monster yang akan menentukan sertifikat pendidik teman-teman nanti apakah bakal menjadi milik teman-teman ataukah bukan. Dua hal itu adalah UKIN atau uji kinerja dan juga UP atau uji pengetahuan. Untuk tahun ini ada perbedaan dengan tahun sebelumnya ya. Di tahun ini, di tahun 2024, teman-teman nanti di UKIN, hal yang masih sama adalah teman-teman nanti akan melaksanakan pembuatan RPP dan juga praktik pembelajaran yang divideokan. Ini masih sama dengan UKIN-UKIN sebelumnya. Kemudian ada juga UKIN portofolio, dan tentang tiga hal ini sudah sangat sering saya bahas dan sudah ada videonya, nanti teman-teman tinggal cek aja di channel saya. Nah, yang ada pembaruan ini adalah di UP-nya kawan-kawan. Teman-teman nanti akan menghadapi yang namanya studi kasus. Ini adalah UP versi esai. Jadi teman-teman nanti di UP selain ada pilihan ganda, kalau di tahun sebelumnya adalah pilihan ganda semua dan soalnya itu seratusan lebih. Kalau di tahun ini di 2024 dan kalau tidak ada perubahan ya bisa berlanjut sampai tahun berikutnya ya. Teman-teman nanti akan menghadapi dua versi soal, yaitu versi pilihan ganda yang mana ada istilahnya soal SJT dan juga PCK. Kemudian ada soal esai yaitu studi kasus. Nah, kalau teman-teman lihat di layar ini, studi kasus masuk dalam lingkaran kuning ini karena dia nanti yang menilai adalah dosen dan guru atau pengujinya. Jadi ini adalah yang menilai manusia. Ini adalah modal agar teman-teman nanti ya setidaknya di studi kasus ini pastilah ada harapan bisa nilai tinggi dan bisa membantu nilai yang di pilihan ganda yaitu di SJT dan juga PCK. Nah, untuk SJT dan PCK ini apa sih? Jadi SJT itu adalah Situational Judgment Test atau yang dulu kita kenal dengan tes kepribadian. Jadi sebenarnya ada keserupaan sih, cuman beda istilah aja. Ada pembaruan istilah aja. Jadi biar lebih keren aja gitu istilahnya. Kemudian kalau PCK itu Pedagogical Content Knowledge. Jadi ini serupa kayak tes pedagogik, tes keprofesian teman-teman seputar materi atau mata pembelajaran yang teman-teman ampu dan lain sebagainya. Dan kedua hal ini totalnya adalah 60 soal. Untuk SJT ada 10 soal untuk kepribadian, kemudian untuk pedagogik ada 50 soal. Kalau total ini nilainya nanti 100 karena di PCK nanti untuk soalnya tidak ada jawaban salah. Jadi semua jawaban ada poinnya. Semua jawaban benar, cuman teman-teman nanti akan mencari yang lebih tepat yang poinnya adalah 5. Jawaban yang sangat tidak tepat nanti poinnya 1. Jadi setiap jawaban ada poinnya. Jadi kalau benar semua maka otomatis teman-teman nilainya akan maksimal ya. Di SJT ini ada 10 soal, kalau semuanya nilainya maksimal 5 maka 5 kali 10 ada 50. Ada poin 50 nanti. Nah, untuk yang di PCK ini juga poin 50 maksimal, dan di sini jawaban benar dan salah. Jadi kalau benar 1, kalau salah 0. Jadi kalau teman-teman benar semua 50. Dua-dua hal ini kalau benar semua berarti 50 tambah 50 ya otomatis 100. Plus ketambahan nilai studi kasus nanti bagaimana pembagiannya di sini nanti pasti akan teman-teman dijelaskan oleh tim briefing, tim arahan dari pihak kampusnya. Kita fokus saja di pembahasan saya di sini. Saya ingin membahas tentang SJT dan PCK ini adalah hal yang baru untuk teman-teman semuanya. Nah, kita langsung aja masuk ke pembahasan untuk kisi-kisinya. Ini adalah kisi-kisi atau istilahnya KLPPG ya. Jadi kompetensi lulusan. Di sini tertulis Prajab karena sebenarnya untuk tes ini diambil dari format tesnya PPG Prajab. Jadi kalau Daljab dulu istilahnya adalah UP, masih UP profesi, kepribadian, sosial, mata pelajaran dan lain sebagainya yang soalnya 100 lebih, akhirnya teman-teman pihak kampus ya, maksudnya pihak kampus mengadopsi ujian atau seleksi dari PPG Prajab. Jadi di mana ujian mereka ada studi kasus, kemudian ada SJT dan juga PCK. Nah, dari total 100 soal tadi rinciannya adalah seperti ini secara kisi-kisi ya. Yang pertama adalah kepribadian dan sosial. Ini untuk SJT ada 10 butir soal. Kemudian selebihnya adalah PCK dengan rincian
5 soal untuk soal merumuskan indikator capaian pembelajaran. Jadi teman-teman akan diberikan sebuah soal, kemudian disuruh merumuskan indikator capaian pembelajarannya. Kemudian ada 10 soal di sini terkait menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk persiapan pelaksanaan evaluasi. Kemudian 10 soal berikutnya yaitu tentang merancang pembelajaran terstruktur dan berkesinambungan. Kemudian 10 soal berikutnya adalah tentang melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa. Kemudian 10 berikutnya yaitu soal tentang mengevaluasi masukan, proses, dan hasil. Kemudian 5 berikutnya gabungan dari pembahasan tentang refleksi komprehensif dan juga pengembangan diri. Nah, triknya dan tipsnya untuk teman-teman yang mengerjakan soal-soal SJT dan juga PCK nanti. Kalau SJT ya teman-teman, karena ini adalah kepribadian yang mana setiap soal itu pasti ada poinnya, teman-teman harus bisa mendapatkan poin yang paling maksimal yaitu 5. Saya bisa kasihkan tips buat teman-teman ketika mengerjakan soal kepribadian. Ini ada soal dan di sini sudah tampak untuk jawabannya ya. Jadi begini teman-teman. Teman-teman nanti harus benar-benar bisa fokus ke kata kunci tiap soal yang teman-teman hadapi. Jadi harus dipahami betul. Jadi misalnya nih ada soal situasi. Dalam suatu kelas terdapat 3 anak yang berasal dari luar suku bangsa. Mereka memiliki ciri fisik dan logat bicara yang berbeda dengan teman-temannya. Pada saat Anda sedang memberikan tugas kelompok di kelas tersebut, semua peserta didik menolak untuk satu tim dengan ketiga anak tersebut. Sebagai pendidik, langkah apa yang akan Anda lakukan? Kata kuncinya adalah di sini ada keberbedaan. Tetapi di sisi lain ada penolakan. Tentu saja ini tidak sesuai dengan norma-norma negara kita yang harus Bhinneka Tunggal Ika. Otomatis kata kuncinya adalah kita harus mampu membuat mereka menerima semua perbedaan. Di sini sudah terlihat poin tertinggi adalah di poin A, memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok. Ini sudah jelas karena kita melakukan yang namanya memberikan informasi atau wawasan atau doktrinasi positif kepada siswa kita tentang pentingnya menghormati perbedaan dan tidak boleh menolak yang namanya perbedaan, dan juga kita masih tetap bertahan pada menempatkan ketiga anak tersebut yang memiliki perbedaan ke dalam kelompok. Jadi kita secara pemberian informasi kita memberikan wawasan kepada mereka pentingnya menjaga perbedaan, dan juga kita tetap memasukkan secara real keberbedaan ke dalam kelompok mereka. Kalau yang B ini memfasilitasi terjadinya diskusi berdasarkan penghargaan dan penghormatan satu dengan yang lain. Ini poinnya tidak tinggi ya kawan-kawan, karena tidak ada tindakan yang benar-benar nyata di sini dari kita seorang guru. Yang C ini menempatkan peserta didik pada kelompok dan meminta semua menghargainya. Ini juga akan dapat poin, cuman poinnya nggak besar karena kita hanya langsung memberikan aksi, mereka harus menerima tanpa kita memberikan wawasan seperti yang di poin A ini. Ini sebelumnya minta maaf ya kalau ada suara hujan. Ini di rumah saya ini memang baru hujan. Mudah-mudahan aja nggak mengganggu ya. Kita lanjut pembahasannya. Kemudian yang Do ini, yang di D ya, membaurkan mereka dalam kelompok dan mengancam yang menolak akan kena sanksi. Ini juga bisa karena kita ada aksi tetap menyuruh mereka menerima, tapi kan nggak baik ya karena ada ancaman di sini. Ini nggak baik, poinnya pasti kecil dia. Kemudian meminta ketiga peserta didik tersebut untuk menerima penolakan dari teman-temannya. Ini malah nggak banget. Kita mungkin ini adalah poin yang paling kecil, yaitu poin 1 ya. Karena kita tidak ada aksi untuk tetap membuat mereka jadi satu kelompok dalam perbedaan. Jadi kita menyuruh mereka menerima terus kita memecah mereka, itu kan otomatis kecil. Jadi kita harus benar-benar jeli bagaimana caranya teman-teman bisa mendapatkan nilai paling tinggi, yaitu 5. Kalau seandainya ada situasi seperti ini dan pilihan ganda teman-teman kebingungan pilih yang mana, mungkin triknya adalah eliminasi beberapa pilihan yang pasti salah atau pasti dapat kecil. Misal kayak ada kata-kata mengancam, ini pasti kecil, nggak usah dipilih. Kemudian ada perintah untuk menerima penolakan dari mereka, ini kan hal yang negatif ya, ini pasti kecil. Jadi tinggal ada 3 yang masih kita sisakan dari hal-hal yang sudah kita eliminasi. Nah dari 3 hal ini misalnya teman-teman bingung ya, silakan pilih aja mana, karena 3 hal ini pasti poinnya besar, antara poinnya 3, 4, dan 5. Itu kalau seandainya teman-teman bingung. Jadi seleksi yang paling tidak mungkin dapat nilai kecil, yang paling tidak mungkin dapat nilai besar gitu ya, atau kita seleksi yang pasti dapat nilai kecil itu kita buang.
Jadi tinggal tersisa yang nilainya gede-gede antara 3 sampai 5. Jadi kalau mungkin ada ketidakakuratan dikit, teman-teman masih aman lah, masih dapat poin gede antara 4 atau 3. Nah, itu terkait SJT dan hampir sama situasinya. Selebihnya nanti akan saya bahas di pembahasan soal secara khusus ya. Kita balik lagi ke pembahasan setelah kita membahas SJT terkait trik dan tipsnya. Kemudian adalah PCK. Ini juga hampir serupa, teman-teman. Serupa maksudnya teman-teman ketika mengerjakan soal ya harus benar-benar dipahami kata kuncinya. Misalnya nih, teman-teman ada soal seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.1 menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif bla bla bla. Indikator yang paling tepat di sini sudah ada kunci jawabannya ya. Kata kuncinya adalah di ini ya, di KD-nya menelaah struktur dan ciri-ciri. Sudah jelas di sini ada kata kunci struktur dan ciri-ciri. Maka kita cari yang sesuai. Ini contoh di soal bahasa Indonesia. Di sini sudah kelihatan ada tertulis kata kunci yaitu struktur. Nah, di sini sesuai. Kalau topik ini bukan bagian dari struktur, jadi tidak sesuai. Kemudian mengungkapkan ini juga masih tidak sesuai karena di sini adalah menelaah. Kemudian menyampaikan juga nggak sesuai karena di sini fokusnya menelaah. Yang paling sesuai adalah yang A, menentukan struktur. Karena menentukan ini juga merupakan pecahan dari definisi operasional dari menelaah. Dan selebihnya juga hampir serupa, jadi teman-teman harus benar-benar bisa fokus dan teliti terkait kata kunci yang ada di soal-soal yang diberikan. Dan di soal PCK ini jawaban benar adalah 1, jawaban salah adalah 0. Jadi harus sangat berhati-hati. Dan itulah pembahasan saya terkait ini ya, UP, yang mana ada istilah baru tapi sebenarnya hampir sama secara istilah ya. Jadi hanya beda-beda definisi, beda secara penamaan aja. Secara definisi istilah masih sama. Jadi kalau SJT ya kepribadian dan sosial, kalau PCK ya berhubungan dengan pedagogi, kemudian keprofesian dan juga materi pembelajaran, mata pelajaran dan lain sebagainya. Nah, itu pembahasan saya terkait UKMPPG, uji kinerja dan pengetahuan atau UP. Dan selebihnya teman-teman nanti bisa belajar aja di channel saya, sudah ada beberapa pembahasan soal dan juga sudah ada pembahasan terkait UKIN portofolionya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya doakan sukses untuk teman-teman semuanya yang akan melaksanakan UKIN portofolio dan juga UP-nya. Dan saya doakan semoga lulus dan bisa segera mendapatkan serdik, energi cepat keluar dan bisa merasakan keberkahan dan kebermanfaatan dari tunjangan profesi gurunya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.